Halo Capricorn, bagaimana kabar kamu hari ini Capricorn? Saya berharap kamu dalam keadaan sehat, bahagia, serta berkelimpahan ya. Hari ini kita kembali general reading untuk kamu para Capricorn di sana. Kali ini judul video kita tentang keajaiban yang besar ini datang di saat yang tepat untuk kamu teman-teman yang berzodiak Capricorn. Selalu saya ingatkan ya, kalau ini pembacaannya secara umum, energinya di sini untuk banyak orang, jadi tidak bisa 100% relate atau resonate dengan kehidupan kamu. Ambil saja yang bermanfaat, tinggalkan yang tidak. Kalau dirasa video ini sama sekali tidak relate atau tidak resonate dengan kehidupan kamu, anggap saja video ini sebagai sebuah hiburan, motivasi, dan booster energi. Serta jangan lupa ya, klaim semua energi-energi baiknya, energi-energi positifnya untuk kehidupan kamu ya, teman-teman yang berzodiak Capricorn. Dan seperti apakah pembacaan dari energi kamu di sini Capricorn? Kita akan coba lihat energinya di sini satu persatu. Oke, fokus dan tonton terus video ini sampai selesai agar pesan-pesan yang terbacakan nantinya di video ini bisa teman-teman Capricorn pahami. Oke ya, yang pertama kartu energi kamu di sini ada kartu Two of Cups, yang kedua ada Five of Cups. Waduh, luar biasa ini ya. Dua-dua kartu cup ya teman-teman. Gimana ya? Kalau saya melihat ya dari dua kartu kamu yang sudah terbuka ini, teman-teman, ya, ada sesuatu yang dieliminasi sama semesta di dalam hidup kamu untuk apa ya? Untuk semesta menghadirkan sesuatu yang jauh lebih baik, begitu, ya. Jadi ada sesuatu yang diambil dari semesta di kehidupan kamu ya, kebahagiaan, mungkin kedamaian, mungkin ketenangan, atau orang yang kamu cintai gitu, mungkin ya berbagai hal lah gitu ya. Ada yang berurusan dengan masalah asmara ya, ada yang berurusan mungkin dengan masalah keuangan, masalah kesehatan dan lain sebagainya di sini ya. Jadi gini, kadang-kadang ya ketika kita ketika dari diri kita gitu ya, sesuatu yang membahagiakan itu diambil gitu ya, ada tuh sword di bottom of the deck kamu ya, diambil atau ya sesimpel kita mendapatkan sesuatu yang atau momen atau ujian yang tiba-tiba dari hidup kita, itu sebenarnya hanya bentuk oke gitu ya, itu bukan hanya sebentuk kayak ujian gitu, tapi bisa jadi semesta itu pengen menggeser kamu ya, tetapi kamunya nggak bisa diem gitu. Artinya gini, semesta atau Tuhan itu pengen kamu itu naik tangga gitu ya. Kamu ini stuck terus nih di anak tangga yang ketiga gitu, tapi semesta itu pengen gitu, ayo dong naik dong gitu. Udah disediain, udah difasilitasi, kamu bisa langsung loncat ke tangga anak 5 gitu, tapi kamunya nggak bisa diem gitu. Nah makanya untuk mendiamkan diri kamu gitu, makanya dikirimkan sesuatu ya, mungkin di sini apa ya, heartbreak gitu ya, kayak patah hati gitu ya, orang-orang yang toksik ke dalam hidup kamu gitu, kejadian atau masalah yang cukup memberatkan kamu, mungkin dengan pasangan, mungkin dengan keluarga, ada kesehatan juga di sini. Itu sebenarnya untuk mendiamkan kamu gitu, karena dalam posisi ini kamu akan merenung sejenak, kenapa ya gitu aku dapat ini, ada apa ya, pasti kan ada pertanyaan di dalam diri. Nah, seringkali kita lupa saat kita bertanya bahwa bisa jadi gitu ya, ada sesuatu atau hal ya di dalam kejadian ini gitu yang akan membuat diri saya menjadi sesuatu yang lebih besar, lebih hebat dari saat ini. Oke? Nah, itu yang saya lihat di sini. Jadi teman-teman Capricorn, Two of Swords ini ya mengindikasikan bahwa ini adalah saat yang tepat untuk memulai atau memutuskan sesuatu yang penting di dalam hidup kamu. Entah sesimpel apapun itu gitu ya. Ini masalah kerjaan, ini masalah hubungan, ini masalah dengan keluarga, atau keputusan-keputusan diri kamu yang
memang kamu punya komitmen dengan diri kamu untuk melakukan sesuatu atau mengerjakan sesuatu, atau bahkan kamu punya komitmen untuk memikirkan sesuatu, itu putuskan dengan segera gitu. Kalau kamu tidak bisa memutuskan, oke, gitu, aku kayaknya nggak bisa deh ke kiri, yang kanan gimana, udah ambil jalan tengahnya saja gitu ya. Itu yang harus kita pahami mengenai keajaiban. Jadi kadang-kadang ya, sesuatu yang nggak enak itu dihadirkan itu hanya untuk nge-trigger diri kamu gitu ya, supaya kamu itu diam. Ya, nah kita ini kan gimana ya? Kita manusia ini kan seringkali di dalam kondisi tidak sadar dan menolak sadar gitu ya. Menolak sadar artinya begini, kita dapat petunjuk, kita dapat intuisi, ya, kita dapat pesan gitu, kadang lewat mimpi dan lain sebagainya. Justru kita kadang-kadang mengabaikan hal itu gitu ya. Mimpi cuman bunga tidur gitu, cuma kebetulan doang gitu ya. Baru pas kesandung gitu, baru nyesel gitu ya. Kadang-kadang ada hal-hal receh seperti itu yang kita abaikan, teman-teman, bahwa sejatinya energi itu selalu bekerja. Bahkan di saat kita pergi dari dunia ini, meninggalkan tubuh fisik kita, jiwa kita itu tidak pernah mati ya. Kita akan terkoneksi dengan energi gitu ya, energi yang lainnya. Walaupun ya mungkin secara harafiah kita udah, mohon maaf, kita udah tidak ada gitu, tetapi energi kita masih beresonansi gitu sama semesta ini. Ya, kita akan tetap terkoneksi gitu. Memang untuk mempelajari kehidupan itu butuh pemahaman yang mendalam dan ya mau sejenak masuk ke dalam diri, diam, duduk gitu ya, mengamati. Sambil mengamati gitu, pahami bahwa itu adalah bagian dari esensi penciptaan Tuhan itu sendiri. Ya, bagian dari semesta ini gitu. Oke. Nah, keajaiban apa yang masuk ke dalam diri kamu? Jadi pertama begini, saya melihat situasi atau kejadian di dalam hidup kamu, heartbreak-nya kamu, patah hatinya kamu, kekecewaannya kamu, kesedihan kamu, dan lain sebagainya itu gitu ya, itu untuk membentuk sebuah apa ya, pondasi di dalam diri yang cukup bagus. Pertama di sini saya melihat ya, dengan kejadian dan masalah di dalam hidup kamu gitu, pertama-tama yang kamu perhatikan itu pasti diri kamu gitu. Kamu balik ke diri kamu. Oh, kamu akhirnya berkaca begitu ke diri kamu. Pertama-tama gini, berkaca dalam artiannya begini, aku udah ngelakuin apa aja selama aku hidup gitu ya, apa aja yang udah kebaikan yang udah aku lakuin, yang udah aku kerjakan gitu. Aku udah sebaik apa sama diri aku gitu, mengerti tentang menghargai atau mencintai diri kamu sendiri gitu, ketimbang kayak kamu menyalahkan keadaan di luar dan lain sebagainya. Karena segala sesuatu, kalau kita mau menuntaskan apapun persoalan hidup kita, kita cari jawabannya keluar gitu. Apa? Pertama-tama, segala sesuatu itu kan butuh dirangkul ya. Segala sesuatu itu butuh di skema gitu. Nah, sulit bagi kita untuk menerima sesuatu yang tidak enak. Nah, untuk menerima sesuatu yang tidak enak itu kita kan harus diam dulu gitu, amati dan terima kalau memang itu bagian dari cerita kehidupan kita. Dan di balik itu semua ada esensi-esensi yang akan lahir di diri kita. Nah, salah satunya kamu mulai menghargai dan mencintai diri kamu sendiri. Kamu mulai mengerti dan paham bahwa setiap kejadian yang kamu alami itu adalah memang bagian dari pendewasaan atau pembelajaran di dalam hidup kamu gitu. Dan two of cup yang kemarin mungkin hubungannya kandas, kacau dan lain sebagainya, entah itu dengan siapapun di sini, energi two of cup ini kamu akan memulai sebuah hubungan atau komitmen yang jauh lebih positif. Ya, ada yang memulai hubungan baru gitu ya, percintaan yang baru di sini. Atau bahkan ada beberapa dari kamu yang akan memulai sebuah pekerjaan atau proyek baru gitu. Atau ada berita baik atau kabar baik untuk diri kamu. Nah, mungkin ini adalah bagian keajaiban untuk diri kamu dari peristiwa-peristiwa yang terjadi di sini. Pertama, hal ini mendewasakan diri kamu, membuat kamu semakin mencintai diri kamu dan menghargai kehidupan yang kamu miliki. Nah, di sisi lain, yang saya bilang di awal tadi, ternyata
kamu itu bakalan naik tangga gitu, lebih dari yang kamu kira gitu. Nah, ini semua akan membuat kamu paham bahwa sejatinya sesuatu yang buruk itu tidak selalu buruk. Oke, ternyata ini semua ada hikmahnya loh gitu. Kadang-kadang kita terjebak di kata hikmah tetapi tidak mampu memaknai apa hikmah itu yang sebenarnya. Ya, jadi ada konsep belajar di sana. Ya. Jadi energi Five of Cup ini mungkin mengajarkan diri kamu untuk lebih kayak mampu lagi bertahan dari setiap keikhlasan, kesabaran, dan ketulusan kamu dalam menghadapi situasi dan kejadian atau orang-orang ya, masalah-masalah yang kamu hadapi di sini gitu ya. Ada banyak cangkir yang tertumpah di sini yang kamu mungkin sudah perjuangkan, yang mungkin kamu itu ibaratnya gini, yang kemarin berjuang mati-matian harus gagal, harus hilang, harus diambil dari diri kamu. Yang kemarin itu kayak tulus banget sama orang-orang di sekitar gitu, atau sama pasangan dan lain sebagainya, malah pasangan kamu yang ternyata mengkhianati kamu. Nah, hubungan kamu ternyata tidak seindah yang kamu ekspektasikan gitu. Nah, aku nggak ngapa-ngapain gitu, aku nggak macam-macam. Ya emang kamu tidak macam-macam gitu, bisa aja ya segala sesuatu yang hadir dan lewat dari diri kamu. Ingat, kita butuh yang namanya belajar. Nah, mungkin itu bagian dari pelajaran kamu. Resapi di sini dan akan membentuk pemahaman diri lagi, dan membentuk seseorang yang benar-benar ikhlas gitu di dalam dirinya gitu, yang benar-benar mengerti apa cinta tanpa syarat gitu. Ya, jadi yang dirangkul itu tidak hanya sesuatu yang enak, tetapi sesuatu yang tidak enak itu juga dirangkul gitu. Akhirnya kita bisa melampaui keterpisahan yang nikmat, yang tidak nikmat pun dilampaui. Oke. Di sini ada Three of Swords. Nah, ini sebenarnya momen titik balik di dalam kehidupan kamu, ya. Titik terendah di dalam kehidupan kamu mungkin ketika kebahagiaan yang kamu dambakan gitu, atau kebahagiaan yang sudah kamu dapatkan hilang begitu saja. Atau bisa jadi energi Three of Swords ini di saat kamu benar-benar kayak yakin gitu, ini adalah orang yang tepat untuk diri kamu gitu ya, ternyata orang itu berkhianat dengan diri kamu ya. Yang kemarin sudah kayak effort banget gitu, sekarang jadi males, sekarang memilih untuk diam sejenak. Nah, saya melihat dari energi Three of Swords ini adalah proses kamu untuk mendinginkan kepala kamu gitu, artinya menurunkan ego dan lain sebagainya. Ini saatnya untuk kamu benar-benar masuk ke dalam diri kamu dan memahami segala situasi yang terjadi, bukan untuk menjerat kamu gitu ya. Segala situasi atau hal-hal yang tidak enak terjadi di dalam hidup kamu itu justru akan membantu kamu untuk mulai ya mendukung apresiasi dari setiap intuisi yang datang, agar kamu bisa memutuskan dengan keputusan yang tepat, karena di situ akan banyak jalan keluar. Mungkin di balik hal ini ada sesuatu keajaiban yang saya bilang yang menunggu kamu di sini. Jadi bagi kamu yang mungkin kemarin-kemarin atau saat ini dengan keadaan yang pasang surut bergejolak gitu ya, dan sebentar-sebentar mohon maaf ya, kayak sebentar-sebentar paham, sebentar-sebentar down lagi, energinya udah naik turun lagi, naik turun lagi. Di sini kamu hanya perlu belajar untuk berkomunikasi dengan pikiran kamu sendiri, karena saya melihat banyak dari kamu memang triggernya dari pikiran kamu sendiri ya. Ada kecemasan, ada kekhawatiran, itu adalah ilusi-ilusi yang kamu ciptakan dari logika atau dogma yang ada di diri kamu. Karena begini teman-teman Capricorn, kita sebagai manusia ya, sadar atau tidak sadar itu banyak dikontrol gitu ya oleh sisi ego di dalam diri gitu ya. Sisi ego di dalam diri itu sering mengontrol kita ya. Jikalau di saat di saat di dalam situasi yang tidak enak gitu ya, dikontrol sama ego kita, itu kita
terus kayak menabrak masalah-masalah kita gitu. Padahal masalahnya itu cuma pengen numpang lewat gitu atau ngasih tahu ke kamu bahwa ini pelajaran, tetapi ini didorong terus gitu. Akhirnya tidak bisa keluar. Ya, ilusi di dalam kepala kamu itu kayak berusaha enggak gitu. Kamu itu kayaknya harus kayak begini-begini gitu. Padahal persoalan atau permasalahan kamu itu cuma numpang lewat gitu. Nah, inilah yang disebut dengan ikhlas yang sebenarnya. Ya, memahami hal itu. Kalau ada yang lewat ya udah silakan gitu. Nah, ini yang saya bilang. Ya, ada Ace of Cups di sini. Jadi ada kabar baik, ada berita baik untuk diri kamu. Jadi keajaibannya adalah banyak pembaharuan di diri kamu, banyak hal-hal yang diperbaiki gitu, banyak hal-hal yang di-upgrade di dalam kehidupan kamu gitu ya, sudut pandang kamu tentang kehidupan, di mana kamu juga belajar menghargai kehidupan kamu di sini ya. Kamu juga dituntut untuk belajar memaafkan, mengikhlaskan dan lain sebagainya ya, belajar untuk menjadi seseorang yang lebih dewasa lagi gitu dalam bertindak, berpikir dan melihat segala situasi di sini. Oke, mungkin bagian dari keajaiban ini juga ya, saya melihat mungkin konteksnya ada sebagian besar itu memperbaiki masalah hubungan asmara kamu ya, masalah hubungan kamu dengan diri kamu sendiri. Dan ya, kabar baiknya bisa juga ada sesuatu yang berhubungan dengan rezeki kamu juga di sini. Cuman ingat ya, segala sesuatu tidak pernah bisa kita duga, tetapi ya kita bisa menyiapkan wadah kita dari sekarang. Cara kita menyiapkan wadah kita itu apa? Ya, jadi lakukanlah hal-hal atau kegiatan yang positif yang memberi bermanfaatan untuk diri kita dan orang lain. Karena ingat ya, sebaik-baiknya hidup kita itu adalah hidup yang bermanfaat untuk orang lain, teman-teman. Ya, oke. Oke. Capricorn, pesan pertama untuk diri kamu di sini ya. Pesan pertamanya adalah hadapi masa depan ya, dan kamu dengan keberanian gitu ya dan kekuatan. Artinya begini, ini yang saya bilang. Ini kan kamu latihannya sudah banyak nih di sini ya, pelatihan dari semesta itu sudah banyak di sini. Ya, pakai bawa ilmu itu ya, bawa kesadaran ini ya, setiap momen yang kamu lewati. Jangan yang diingat cuman momennya, hanya momen yang pelajaran apa yang bisa kamu bawa yang enak-enak aja gitu, terus untuk kamu melangkah ke depan. Nah, ini yang saya bilang, mungkin di depan kamu ada sesuatu yang hebat di sini, sesuatu yang besar yang mau dikasih ke diri kamu. Makanya latihan kamu agak beda nih, dari orang-orang kebanyakan ya. Heartbreak kamu itu agak beda dari orang kebanyakan. Mungkin cobaan kamu itu agak beda gitu, karena yang di depan sana ada sesuatu yang menanti diri kamu yang mungkin menjadi bagian dari ke perjalanan jiwa kamu gitu, bisa menjadi sesuatu yang kayak panggilan jiwa kamu ya. Kita tidak pernah tahu gitu nanti ke depan kamu akan jadi apa, seperti apa ya. Semoga aja ke depan nanti kamu akan menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Kita kan tidak pernah tahu. Tugas kita itu tadi hanya menyiapin wadah di sini ya. Karena apa? Karena setelah kamu berdoa begitu ya, kamu akan mendapatkan jawabannya di sini ya. Di sini ya, spirit guide-nya kamu ya, para malaikat dan guidance-nya kamu itu memberi support atau semangat, memberi kekuatan kepada diri kamu untuk menghadapi segala sesuatu di dalam hidup kamu, dan kamu siap menantang masa depan ya, dikala kehidupan yang jauh lebih baik ke depan sana nantinya. Oke. Kemudian di sini ya, Capricorn, apa ya, ada sesuatu yang diperbarui tadi yang seperti saya bilang tadi di sini ya.
Jadi kamu perlu mempersiapkan iman dan kepercayaan kamu untuk melalui pintu baru, karena segala sesuatu itu ada masanya. Nah, ada timingnya. Nah, ini yang saya bilang, mungkin timingnya kamu itu sebentar lagi di sini. Oke. Ada sesuatu yang dipersiapkan semesta untuk diri kamu di sini. Ya, persiapkan untuk kamu bisa melangkah lebih gitu. Ya, anak ini tadi saya ngomongin tangga. Nah, ada tangga di sini. Jadi ilustrasinya seperti itu. Jadi kayak gong kamu itu sudah hampir bunyi dan kamu itu dipersiapkan untuk naik di sini. Ya, sudah kebuka untuk diri kamu. Mungkin di depan sana ada banyak keajaiban atau abundance gitu. Kita kan tidak pernah tahu. Tugas kita sebagai manusia itu adalah belajar dan terus belajar untuk menjadi manusia atau makhluknya yang berkesadaran gitu. Oke. Mungkin segini dulu yang bisa saya bacakan ya, untuk teman-teman Capricorn ya, lebih dan kurang di sini saya mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang terbacakan ini bisa bermanfaat, bisa resonate untuk teman-teman Capricorn yang banyak di luar sana ya. Kalau ada salah-salah kata di sini saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai bertemu lagi ya di video-video saya selanjutnya. Dadah.